Bepergian dengan menggunakan kendaraan, tentunya kita semua harus melewati jalan raya agar sampai pada tujuan. Aspal, kata itu yang sering kita temukan. Aspal ibarat hati dari sebuah perjalanan, merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peran penting dalam sektor perhubungan antara manusia dengan peradabannya. Aspal ketika mampu mentorehkan fungsinya terhadap jalan, dia ibarat gula dalam teh manis, kendati memiliki peran utama, tak pernah angkuh dalam memberikan sebuah nilai. Untuk itulah, Ganjar Channel menghadirkan perannya, agar kita bisa melihat seperti apa keterkaitan terhadap kehidupan di sepanjang ruasnya. Yang meninggal itu jelas di dalam rumah semua. Yang nonton apalagi ada anak-anak kecil lah, biarpun sempat lari Pak ya? Ya sempat ada yang sempat lari, ada yang sempat nggak bisa lari. Emak saya makin mami nggak sempat, barusan nongol juga di pintu. Udah ke gulung air. Udah ketimpa, Kena air juga. kena nyangkut di rumah orang sana. Pada tanggal 22 Desember tahun 2018, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Kurang lebih 426 orang tewas dan 7.200-an terluka, dan 23 orang hilang akibat peristiwa tersebut, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tsunami dikarenakan terjadinya pasang tinggi dan longsor bawah laut yang disebabkan oleh letusan Gunung Anak Krakatau. Bencana tsunami menghantam kawasan Selat Sunda pada Sabtu tanggal 22 Desember tahun 2018. Waktu kejadian Bapak ada di mana Pak? Ya, di rumah. Di rumah. Enggak lihat hiburan enggak. Oh, hiburannya ada di mana Pak? Itu. Oh di situ. Ya, lapangan. Apa itu? Dangdut apa? Orsel itu, Orsel. Oh, Ya, pasar malam. Pasar malam. Pasar malam. Komedi Komedi itu. putar. Anyar. Putar. Putar. Komedi putar. Komedi putar. Setengah 10 itu kejadiannya. Ya, saudara saya itu anak-anak saya yang pasti di depan ujung pesisir ini.
semuanya. Cuman saya aja yang di belakang rumahnya. Iya. Ya. Terus saudara-saudara bapak kena? Kena rumahnya mah, cuman orangnya mah alhamdulillah Pak, alhamdulillah selamat. Sempat ke bawah arus pak? Sempat, semuanya juga sempat. Apalagi Sarim kan di Pulau Umang tuh nyangkut. Berdua sama anaknya dia ke bawah ke darat, bapaknya ketinggalan di Pulau Umang. Satu hari itu malam dia di situ, baru berenang sih. Soalnya nggak ada orang, bisa pulang sore. Saya nyari-nyari satu hari sampai ke Labuan saya cari. Kan ada kan saudara yang di pinggir-pinggir pantai itu banyak. Alhamdulillah selamat semua. Apa itu yang tanyut pak, itu posisinya di dalam rumah apa Dalam di luar rumah, Pak? yang di luar mah di ini yang nonton di situ. Yang meninggal mah itu jelas di dalam rumah semua. Yang nonton apalagi ada anak-anak kecil lah biarpun. Sempat lari pak ya? Ya sempat ada yang sempat lari, ada yang sempat nggak bisa lari. Emak saya makin mami nggak sempat, barusan nongol juga di pintu. Udah ke gunung air. Udah ketimpa, Kena air juga. kena nyangkut di rumah orang sana. Ada jauhnya ke situ tuh, ke rumah yang masih ada kan? Asbes itu ya. Dari sini ke sana, ke bawah potongan kayu. Restoran itu mah restoran. Kalau Mama Darus itu pengusaha ikan. Pada aksesibilitas, walaupun akibat curah hujan tinggi dan gelombang laut yang masuk ke jalan, namun jalan nasional dari Anyer Carita sampai ke jalan nasional Citerep Tanjung Lesung relatif masih dapat digunakan. Kalau yang luaran itu Pendatang kurang tahu itu langsung dibawa ya. Kurang tahu itu ya keluar. itu yang meninggal aja pak ya. Yang meninggal orang sini aja. Yang luka-luka? Yang luka-luka banyak. Nggak terhitung. Soalnya banyak anak kecil gitu lari-larian yang ke Gunung Ombak. Emak saya ke Gunung Ombak berdua. Emak saya enggak, alhamdulillah selamat. Saudara saya di situ Mama Darus alhamdulillah. Lama. Bapak rumahnya di mana? Di belakang? Hah? Bapak Saya rumahnya? di belakang. Di belakang. Tapi nggak kena enggak alhamdulillah enggak. Berapa meter Pak dari sini ke sana? Hah? Jaraknya? Oh jauh lah, jauh. Sekilo? Ada sekilo. Enggak, tuh di belakang di situ. Oh, Sepi ya. Gua kan ke sana aja gunung, batu. Berapa Itu meter fungsinya ke depan rumah saya itu semua dari sini. Naik kan ya. Di posisi sini ombak masih berapa meter di sini? Ya begitu aja sih segitu. Tingginya ini ombak di sini gitu. Ini tingginya jambu Nah, ini. Ini jambu itu kan sampah tuh. Oh, iya. Itu sampah. Iya, pohon-pohon tuh. Tuh, sampah plastik tuh ya. Itu kan ombak itu. Makanya tiang listrik pada rubuh, pada patah. ya. Iya. Alhamdulillah saudara saya semua, alhamdulillah. Kendati tidak berdampak besar terhadap kerusakan infrastruktur jalan raya, akan tetapi, bencana tsunami Selat Sunda ini menghambat terhadap keberlangsungan aksesnya. Di samping kondisi pihak berwenang dan warga dalam upaya pembersihan jalan, isu tsunami susulan pun menjadi alasan jalur jalan raya tersebut tidak dinormalisasikan secepatnya. Trauma yang mendalam dan syok yang dialami oleh orang-orang yang selamat, menjadi momok yang sangat menakutkan kala itu. Bahkan di Desa Weimuli, Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Dengan segala kondisi seperti demikian, sejumlah warga mulai melakukan aktivitas pasca tsunami. Salah satunya adalah pembersihan jalan raya, sehingga bisa dijadikan akses utama untuk pengiriman bantuan, evakuasi korban, dan hal-hal lain yang terkait terhadap penanggulangan bencana. Alhasil, akses jalan di sejumlah jalur yang terdampak tsunami Selat Sunda di wilayah Banten dan Lampung, pada umumnya sudah mulai bisa dimasuki kendaraan evakuasi korban dan pengguna jalan umum lainnya.
Bahkan Gubernur Banten mengatakan pada beberapa media bahwa untuk wilayah Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang sedang dilakukan pembersihan jalan akses di wilayah yang tercatat paling parah terkena dampak itu. Menurutnya, masih terus diupayakan untuk bisa dilewati. Sebelumnya, akibat tsunami Selat Sunda, jalan raya penghubung antara Serang Pandeglang di pesisir Pantai Anyer sampai ke kawasan Carita sempat terputus. Banyaknya puing-puing yang menghalangi jalan berasal dari kayu-kayu, pohon tumbang, dan dari material resort atau penginapan yang terbawa hanyut melewati jalan raya itu, sehingga menyulitkan petugas dari BPBD dan tim SAR mengevakuasi, serta mengirimkan bantuan untuk warga. Kini, setelah 2 tahun, apakah teman-teman sudah tahu kondisi jalan raya di sepanjang kawasan yang dikenal sebagai salah satu kawasan wisata tersebut? Dari semua aspek yang terdampak akibat bencana tsunami 2 tahun yang lalu itu, secara umum sudah normal kembali, diperbaiki semua. Bahkan, banyak warga yang mengatakan, pada periode Lebaran tahun 2019 lalu, dan sebelum bencana COVID-19 terjadi, okupansi penginapan di Tanjung Lesung cukup tinggi. Teman-teman setia Ganjar Channel dimanapun Anda berada. Itulah tadi sekilas gambaran tentang dahsyatnya bencana tsunami yang melanda sebagian daerah Banten dan Lampung. Kami atas nama kru Ganjar Channel mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya terhadap semua yang telah menjadi korban bencana tersebut. Dan semoga Tuhan memberikan kesabaran untuk keluarga yang ditinggalkan. Amin ya robbal alamin. Pelajaran yang dapat kita petik yakni, perlu mengkaji lebih giat lagi akan tsunami yang diakibatkan oleh bukan gempa bumi, serta perlu memetakan lokasi yang rawan bencana tersebut. Bahaya gempa bumi dan tsunami akibat aktivitas tektonik sudah mulai dipetakan, namun Selat Sunda mengajarkan kita
bahwa perlu juga memetakan bahaya tsunami akibat aktivitas vulkanik. Tidak hanya akibat Gunung Anak Krakatau, namun juga gunung berapi lainnya yang juga berada di laut wilayah Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bagikan ke teman-teman kalian, agar kita bisa mengambil hikmah dari semua kejadian.